Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik. Di video kali ini, Ibu akan mengajarkan kepada kalian semua tentang perencanaan produk usaha. Sehingga harapan Ibu, setelah belajar ini, kalian dapat mulai merencanakan produk kreatif dan inovatif yang akan kalian buat di pertemuan berikutnya. Yuk, langsung saja ya, kita tonton videonya. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, contoh peluang usaha, yang kedua, perencanaan usaha, dan yang ketiga atau yang terakhir, desain produk kreatif dan inovatif dari kain perca. Contoh peluang usaha. Seorang wirausaha dapat menentukan peluang usaha dengan menganalisis semua sumber-sumber peluang yang ada, di antaranya berdasarkan pada jenis produk, berdasarkan pada jasa. Contoh peluang usaha berdasarkan pada jenis produk, yaitu yang pertama, produk yang mengacu pada penggalian sumber daya alam, seperti bercocok tanam, yang mana kemudian hasil tanaman dapat langsung dijual tanpa diolah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, produk yang mengacu pada pengolahan dan pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi, seperti pabrik yang mengolah benang dari serat sutra hingga menjadikan sebuah produk berupa kain sutra. Bahan bakunya di sini yaitu benang dari serat sutra dan barang jadinya yaitu berupa kain sutra, sehingga terdapat pengolahan atau pemrosesan dari bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian yang ketiga, produk yang mengacu pada pelayanan jasa seperti jasa konveksi maupun butik, yang mana usahanya tersebut hanya menyediakan sebuah jasa sehingga bahan disediakan oleh customer langsung. Contoh peluang usaha berdasarkan pada jasa, yaitu yang pertama, jasa keuangan. Contohnya seperti perbankan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pegadaian, badan penyelenggara jaminan sosial, asuransi, dan lembaga keuangan mikro. Kemudian yang kedua, jasa pelayanan publik, seperti angkutan kota, Transjakarta, PDAM, PLN, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu jasa hiburan, seperti bioskop, karaoke, kebun binatang, taman hiburan, plaza, maupun mall. Dan yang terakhir yaitu jasa penginapan, seperti hotel, homestay, asrama, bungalow, losmen, guest house, dan masih banyak lagi. Peluang usaha dapat ditentukan dengan situasi, kondisi, maupun tren yang sedang berlangsung. Hanya saja, apabila menjalankan suatu usaha mengikuti tren, maka usaha tersebut dapat berjalan hanya sebentar saja atau tidak dapat bertahan lama, sehingga diperlukan inovasi dari produk yang dijual. Adapun beberapa usaha yang tren beberapa saat ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, bisnis transportasi seperti Grab, Gojek, Intango, Rajago, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, bisnis busana, seperti menjual baju-baju yang sedang tren di masa kini. Yang ketiga, properti, yaitu menyewakan rumah maupun jual beli furniture. Yang keempat, bisnis kuliner, yaitu menerima catering maupun menjual jajanan pasar. Dan yang terakhir yaitu bisnis periklanan, seperti endorsement, foto produk, maupun membuat sebuah video produk yang kemudian akan dijual.
Perencanaan usaha. Membuka usaha baru pasti diawali dengan membuat rencana sebelumnya. Adapun yang perlu dilakukan dalam merencanakan suatu usaha adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, merumuskan tujuan usaha. Yang kedua, merumuskan sasaran usaha. Yang ketiga, mengelola kebutuhan dan persediaan bahan baku. Dan yang terakhir yaitu perencanaan dan pengawasan produk. Merumuskan tujuan usaha. Tujuan perusahaan adalah target bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan pada dasarnya untuk jangka panjang, dengan tugas yang harus diselesaikan selama waktu itu dan akan mengarahkan kinerja perusahaan. Merumuskan tujuan usaha. Seorang wirausahawan menetapkan tujuan-tujuan perusahaan dalam usaha adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, untuk mencapai keberhasilan dalam usaha. Yang kedua, menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personal yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk mencapai keberhasilan dalam usaha. Yang keempat, mengundang orang-orang yang mempunyai keahlian untuk bekerja sama. Dan yang terakhir, berguna untuk melakukan merger dengan perusahaan lain. Merumuskan sasaran usaha. Untuk merealisasikan ide usaha, diperlukan konsep usaha dan sasaran-sasaran usaha yang akan dicapai. Penentuan sasaran dan strategi yang dilakukan seorang wirausahawan selalu memperhatikan kebutuhan fungsional, kemampuan, kesempatan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran perusahaan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien, maka sasaran perusahaan harus dibuat secara spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator-indikator yang lebih rinci. Merumuskan sasaran usaha. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan sasaran perusahaan-perusahaan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut, yaitu kedudukan pasar, kemudian kemampuan menghasilkan laba, sarana kerja, sumber daya manusia, pengembangan usaha, sumber daya keuangan, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Mengelola kebutuhan dan persediaan bahan baku. Agar perusahaan tetap memiliki tingkat persediaan yang sesuai dengan permintaan, maka perusahaan perlu melakukan pengaturan persediaan barang dagangan. Adapun beberapa kebijakan penentuan persediaan barang dagangan yaitu penentuan sistem pemasaran barang dagangan, jumlah pemesanan barang dagangan, tingkat pemesanan barang dagangan, dan yang terakhir tingkat persediaan barang dagangan. Mengelola kebutuhan dan persediaan bahan baku. Seorang wirausaha harus mengendalikan jumlah persediaan agar tetap stabil sesuai rencana. Adapun tujuan dari pengendalian persediaan ini adalah menjaga jangan sampai habis, menjaga dan mengatur jangan sampai jumlah persediaan berlebihan, menjaga jangan sampai mengecewakan konsumen, dan menjaga jangan sampai perusahaan lain menghentikan usahanya. Maksud dari menjaga jangan sampai perusahaan lain menghentikan usaha, contohnya apabila kita memiliki usaha atau sebuah pabrik memproduksi kain,
Sehingga perusahaan lain yang kita perlukan yaitu yang menghasilkan benang. Apabila perusahaan lain tersebut menghentikan usahanya, maka akan berpengaruh dengan perusahaan kita, atau pemasok benang yang dikirim ke perusahaan kita tentunya akan berkurang ataupun malah menjadi menghalangi produksi perusahaan kita sendiri. Mengelola kebutuhan dan persediaan bahan baku. Dalam pelaksanaan pengendalian persediaan barang, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, perlengkapan administrasi untuk mencatat pembelian dan penjualan. Yang kedua, keterampilan wirausaha dalam melaksanakan pencatatan persediaan. Dan yang terakhir, sistem pencatatan yang digunakan. Perencanaan dan pengawasan produk. Kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari proses produksi. Proses produksi adalah kegiatan penciptaan, pengubahan, dan penambahan nilai guna suatu barang. Proses produk ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara efisien. Untuk itu, pelaksanaan proses produk harus direncanakan secara matang. Adapun perencanaan proses produk meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Di dalam perencanaan produksi terdapat beberapa proses perencanaan, yaitu yang pertama, proses persiapan. Dalam perencanaan produksi terdapat proses persiapan yang mana wirausaha melakukan kegiatan menimba gagasan dari konsumen tentang produk apa yang sedang diminati dan mengajak karyawan untuk memikirkan produk yang akan dibuat. Kemudian, yang kedua, penyaringan. Dalam hal ini, wirausaha memilih gagasan yang terbaik dan tepat untuk diproduksi. Yang ketiga, analisis gagasan. Dalam hal ini, wirausahawan menganalisis gagasan yang dipilih dengan memperhatikan potensi permintaan terhadap produk, jumlah penjualan produk, jumlah pemasaran produk, dan kemampuan produk yang mendatangkan laba. Selanjutnya, percobaan proses produksi. Di sini, wirausahawan mulai mewujudkan gagasan ke dalam kegiatan konkret, yaitu membuat produk yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, uji coba produksi. Untuk mengetahui kelemahan, efek samping, kualitas, dan manfaat produk, maka wirausahawan terlebih dahulu melakukan pengujian agar produk benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu komersial produk. Setelah dilakukan pengujian, barulah produk diperkenalkan kepada konsumen, yaitu mulai dari pemberian merek produk, kemasan produk, harga produk, promosi, dan distribusi. Proses perencanaan produk yang kedua yaitu proses produksi. Penggolongan proses produksi pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekstraktif. Proses produksi ekstraktif adalah perusahaan yang mengambil sesuatu dari alam untuk diolah menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah. Seperti misalkan dari sebuah pisang, yaitu yang kita ambil dari alam, kemudian diolah menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah, seperti pisang goreng. Yang kedua, yaitu analisis. Proses produksi analisis adalah apabila di dalam proses produksi digunakan satu jenis bahan mentah untuk diproduksi menjadi dua atau lebih barang jadi. Contohnya lagi seperti pohon pisang. Buahnya tadi bisa kita buat menjadi pisang goreng. Jantungnya bisa kita buat menjadi sayuran atau makanan.
dan daunnya bisa kita jadikan pengganti piring ataupun bungkusan. Yang ketiga, sintesis. Proses produksi yang bersifat sintetis adalah suatu proses produksi dari bahan mentah untuk dirubah bentuknya. Misalkan barang mentahnya tadi berupa ulat sutra, kemudian diolah menjadi benang sutra. Dan itu termasuk suatu produksi dari bahan mentah yang dirubah bentuknya. Bahan mentahnya itu berupa ulat sutra dan bahan yang berubah bentuknya tadi yaitu berupa benang sutra. Kemudian proses perencanaan produk yang ketiga yaitu bahan produk. Setiap memproduksi suatu barang harus digunakan bahan mentah dan bahan pembantu. Perusahaan yang berusaha di bidang industri selalu membutuhkan bahan mentah. Tanpa adanya bahan mentah, perusahaan tersebut tidak akan menghasilkan suatu produk. Misalkan kita mempunyai perusahaan memproduksi baju dengan bahan spandek. Tentu saja kita memerlukan bahan mentah berupa kain dengan jenis spandek. Proses perencanaan produk yang terakhir yaitu penyimpanan hasil produk. Semua produk yang telah dibeli dan belum dijual harus disimpan sedemikian rupa, ditata dengan teratur dan rapi menurut jenisnya, agar produk dapat terjaga dan terpelihara keamanan dan mutunya. Desain produk kreatif dan inovatif dari kain perca. Dalam membuat desain produk kreatif dan inovatif, perlu diketahui sebelumnya bagian-bagian apa saja yang harus ada dalam sebuah desain. Adapun beberapa hal yang harus ada dalam desain diantaranya yaitu desain harus jelas. Yang kedua, terdapat inovasi dan penuh kreativitas. Jadi, desain yang dibuat harus terdapat inovasi atau hal yang membedakan antara produk kalian dengan produk yang sudah ada atau yang sudah dijual. Dan yang terakhir yaitu terdapat keterangan. Keterangan yang dimaksud di sini yaitu keterangan ukuran, keterangan bahan, keterangan hiasan, dan keterangan penyelesaian. Dapat dilihat pada contoh desain produk kreatif dan inovatif dari kain perca. Dapat dilihat pada gambar. Di sana terdapat sebuah desain tote bag dengan ukuran 40 cm kali 30 cm. Tote bag ini menggunakan bahan dari kain belacu. Dengan terdapat perekat pada bagian atasnya dan sablon sebagai hiasan pada bagian depan. Adapun contoh produk kreatif dan inovatif yaitu gantungan serbaguna, tas sling bag dan tote bag, bingkai foto, dan yang terakhir yaitu tempat tisu. Akan tetapi, di luaran sana masih banyak sekali contoh-contoh produk kreatif dan inovatif yang tentunya memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mudah untuk dijual di masyarakat. Adapun sumber bacaan yang dapat kalian baca yaitu modul kewirausahaan, modul produk kreatif dan kewirausahaan SMK kelas 11 semester ganjil, buku membangun usaha mandiri karya Purwo Sutanto, dan yang terakhir yaitu internet. Akan tetapi, apabila kalian mencari sumber di internet, kalian tetap memperhatikan sumber dengan cermat.
semua informasi di internet belum tentu benar. Demikian pembelajaran kita tentang perencanaan suatu produk. Semoga kalian sudah dapat membuat sebuah desain produk kreatif dan inovatif yang terbuat dari kain perca, yang mana produk tersebut akan kita mulai produksi pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.